Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisma Farah Azizah dengan NIM 202110101064. Saya dari program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Di sini saya akan melakukan sedikit wawancara dengan salah satu teman saya yang pernah mengidap penyakit demam berdarah. Fokus pembahasan saya di sini adalah mengenai pengobatan dan penanganan demam berdarah sendiri itu seperti apa. Yuk langsung saja. Halo Mbak Risma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan Mbak Risma mengenai penanganan atau pengobatan demam berdarah. Kira-kira apa yang Mbak Risma lakukan pada saat itu sehingga Mbak Risma bisa sembuh mulai sekarang? Biasanya nih Mbak, ketika kita mengalami demam berdarah, suhu tubuh pada diri kita itu meningkat sangat drastis atau biasa disebut dengan demam tinggi. Kira-kira Mbak, upaya apa yang dilakukan Mbak Risma pada saat itu? Atau ada anjuran dari dokter kah atau apa? Pada saat saya mengalami demam berdarah, dokter menganjurkan saya untuk lebih banyak mengonsumsi air putih sih, Mbak. Sekitar 2,5 liter untuk menurunkan panas di tubuh saya. Apakah pada saat itu Mbak Risma juga meminum jus jambu? Karena saya pernah mendengar dan membaca dari beberapa web bahwa jus jambu itu bisa menjadi obat untuk penyakit demam berdarah. Ya, dokter juga menyarankan saya untuk mengonsumsi jus jambu. Tapi kata dokter, jus jambu bukan sebagai obat sih, Mbak, kayak lebih menjaga volume cairan dalam tubuh aja. Jadi teman-teman perlu diingat bahwa jus jambu itu bukanlah obat untuk penyembuhan penyakit demam berdarah. Akan tetapi jus jambu itu hanyalah sebagai menjaga cairan dalam tubuh kita. Karena ketika kita mengalami demam berdarah, tubuh kita itu cenderung untuk mengalami dehidrasi. Seperti itu kan Mbak Risma? Ya, Mbak. Nah, dan pada saat itu apakah Mbak Risma sampai mengalami rawat inap, Mbak? Gini, Mbak, awalnya tuh saya menjalani rawat jalan, tapi setelah beberapa hari keadaan tubuh saya tidak semakin membaik sih, kayak yang tetap aja penyakit saya nggak sembuh-sembuh gitu. Iya. Terus dokter menganjurkan saya untuk menjalani rawat inap. Tujuannya sih untuk menghindari komplikasi terhadap penyakit demam berdarah. Nah, kira-kira nih Mbak, penanganan atau pengobatan seperti apa yang dokter upayakan pada saat Mbak Risma mengalami rawat inap tersebut? Pada saat saya di rumah sakit, dokter memberikan obat, kalau tidak salah sih paracetamol sih, Mbak, untuk menurunkan Panas yang ada gitu ya. ya Mbak ya? Terus dokter juga menginfus saya. Pastinya dengan melakukan penginfusan yang tepat ya Mbak ya. Dan tanda-tanda seperti apa yang Mbak Risma rasakan pada saat itu sehingga Mbak Risma sudah merasa membaik, merasa sembuh, dan dokter pun memperbolehkan Mbak Risma untuk kembali ke rumah? Ya, tentunya tubuh saya sudah mulai membaik. Terus saya selama sehari penuh tuh nggak mengalami demam lagi. Terus setelah diperiksa dokter, kekentalan darah dalam tubuh saya sudah mulai stabil, nafsu makan saya sudah mulai kembali ya, gitu, Mbak, ya, sudah mulai segar gitu jadi ya, dokter mengizinkan saya untuk pulang dari rumah sakit. Dan apa yang dirasakan Mbak Risma saat sudah pulang dari rumah sakit, saat menjalani semacam fase penyembuhan? Apa yang Mbak Risma lakukan pada saat fase penyembuhan tersebut? Ya, kayak lebih menjaga kesehatan sih, Mbak, kayak minum yang cukup, terus banyak mengonsumsi makanan yang tinggi protein, juga mengonsumsi buah dan sayur, dan istirahat yang cukup sih, Mbak. Jadi pengupayaan seperti itu saja yang dilakukan Mbak Risma pada tahap fase penyembuhan. Iya. Oke, terima kasih Mbak Risma ya sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi sedikit bersama saya, meskipun Mbak Risma ini sebenarnya sibuk ya gitu teman-teman. Mbak Risma ini sibuk sebenarnya karena Mbak Risma ini juga mahasiswa baru gitu ya yang cenderung banyak tugas gitu. Makasih ya Mbak Risma ya. Nah, dari wawancara yang telah kami lakukan tadi, di sini saya dapat menarik sebuah kesimpulan dan memberikan sedikit penjelasan lagi bahwa pada dasarnya memang tidak ada obat tertentu untuk menangani demam berdarah ini. Akan tetapi kita masih bisa untuk melakukan beberapa pengupayaan untuk penanganan demam berdarah. Nah, dan untuk penanganannya sendiri, demam berdarah dapat dikelompokkan menjadi 3 fase. Untuk fase yang pertama yaitu fase demam tinggi. Seseorang dikatakan memasuki fase demam tinggi ini ketika
mengalami demam mencapai suhu 40 derajat dan tak kunjung turun dalam jangka waktu 4 hari dengan diberi obat penurun panas. Nah, hal-hal yang dapat diupayakan pada fase ini yaitu dengan lebih banyak lagi mengkonsumsi air putih. Pasalnya kita tahu sendiri bahwasanya pada fase ini seseorang yang mengalami cenderung untuk merasa lelah dan mengalami dehidrasi. Untuk fase yang kedua yaitu fase kritis. Seseorang dikatakan memasuki fase kritis ketika mengalami demam yang tak kunjung reda dalam jangka waktu 4 hari. Dan biasanya juga seseorang yang memasuki fase kritis ini cenderung untuk mengalami kelelahan. Tanda-tanda lain pada fase kritis biasanya ditandai dengan menurunnya suhu tubuh. Dan hal yang terpenting yang harus diperhatikan dalam fase kritis ini biasanya seseorang cenderung atau beresiko untuk alami kebocoran di bagian pembuluh darah mereka dengan ditandai adanya bintik yang tak kunjung hilang ketika disentuh, mengalami mimisan, sakit perut yang begitu parah, bahkan sampai mengalami muntah-muntah. Untuk membenarkan atau menegakkan diagnosa ini, seseorang sangat disarankan untuk melakukan tes laboratorium di rumah sakit. Hal yang dapat diupayakan untuk penyembuhan demam berdarah pada fase kritis ini yaitu seseorang sangat disarankan untuk melakukan perawatan intensif di rumah sakit seperti halnya yang Mbak Risma lakukan tadi, yaitu dengan menjalankan rawat inap. Tujuannya agar tidak terjadi komplikasi akibat demam berdarah dan seseorang dapat sembuh dengan lebih cepat. Fase terakhir atau fase ketiga yaitu adalah fase penyembuhan. Fase kritis yang dialami seseorang biasanya tak lebih dari 38 jam. Apabila seseorang dapat melaluinya dengan baik, maka seseorang sudah dapat dikatakan memasuki fase penyembuhan. Walaupun begitu, seseorang yang memasuki fase penyembuhan tetap harus melakukan kiat-kiat yang telah disarankan oleh dokter. Seperti halnya yang telah dikatakan Mbak Risma tadi, dengan mengkonsumsi banyak air putih, istirahat yang cukup, memakan buah dan sayur, dan juga mengkonsumsi makanan yang kaya akan protein. Apabila seseorang sudah dapat melakukan kiat-kiat tersebut dengan baik dan benar, maka sudah dapat dipastikan bahwa orang tersebut akan terhindar dari bahaya komplikasi akibat penyakit demam berdarah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and don't forget